Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang asymmetric information dan transaction cost yang beranggotakan dari yang pertama Devin Adiatama, yang kedua Gerald Marcelino, yang ketiga Krishna Laksmana Bakti, yang keempat Haratua Butar-Butar, yang kelima Klaus Pranista. Asymmetric information. Asymmetric information atau asimetri informasi merupakan kondisi di mana manajer memiliki informasi yang lebih banyak seperti informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya, sehingga beberapa konsekuensi tertentu hanya akan diketahui satu pihak tanpa diketahui pihak lain yang juga memerlukan informasi tersebut. Menurut Scott tahun 2006, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama, adverse selection. Jenis asimetri informasi di mana salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi bisnis atau transaksi yang potensial memiliki keunggulan informasi dibandingkan pihak lainnya. Yang kedua, moral hazard. Jenis asimetri informasi di mana salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi bisnis atau transaksi yang potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, sementara pihak yang lainnya tidak. Lalu, bagaimana asimetri informasi bisa terjadi? Yang pertama, asimetri informasi terjadi kepada perusahaan di mana pemilik perusahaan tidak merangkap sebagai manajer di perusahaan. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan skala menengah hingga besar. Yang kedua, asimetri terjadi karena manajer adalah pihak yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, dimulai dari perencanaan, menjalankan pengawasan, hingga evaluasi kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh manajer. Pihak pemegang saham tidak ikut campur di dalamnya, jadi manajer lebih mengetahui secara detail tentang semua hal yang berkaitan dengan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan, tapi manipulasi yang dilakukan ini adalah ilegal. Menurut Richardson dalam penelitiannya, asimetri informasi adalah penyebab utama manajer perusahaan melakukan manajemen laba. Diketahui bahwa manajer berkewajiban melaporkan semua yang dilakukannya kepada pemegang saham. Laporan ini berupa laporan keuangan perusahaan. Namun, laporan yang disajikan kepada pemegang saham ini dimanipulasi untuk kepentingan manajer sendiri. Manajer berani melakukan hal ini karena pemegang saham tidak mengetahui dengan detail tentang perusahaan yang dimilikinya. Ada beberapa informasi yang bisa disembunyikan. Ada beberapa informasi perusahaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlahnya. Akibatnya pemegang saham bisa dirugikan karena tindakan ini. Walaupun laporan keuangan memiliki standar yang telah ditetapkan, laporan keuangan masih memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh manajer. Misalnya, laporan keuangan yang memiliki banyak asumsi, penilaian, dan pilihan metode perhitungan yang berbeda-beda. Kelemahan standar pelaporan keuangan ini dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Sebagai contoh, yaitu antara penjual ikan dan pembeli. Dalam kasus ini, si pembeli tidak memiliki pengetahuan maupun informasi mengenai ikan yang akan dibeli. Sedangkan penjual ikan mengetahui secara detail ikan yang akan dijual, seperti ciri-ciri ikan dengan kualitas yang bagus. Dalam posisi ini, penjual ikan dapat mengarahkan pembeli untuk membeli ikan dengan kualitas yang kurang bagus. Tentu dalam hal ini pembeli akan dirugikan. Dalam hal ini pembeli diharapkan untuk tidak terlalu permisif, yaitu bersifat terbuka serba membolehkan, karena berpotensi merugikan. Audit laporan keuangan. Audit adalah memeriksa laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah disusun menggunakan kaidah dan standar yang berlaku. Audit dilakukan oleh auditor independen yang berasal dari luar perusahaan untuk menghindari konflik kepentingan antara auditor dengan manajemen. Audit juga bisa menemukan potensi kerugian yang material di masa yang akan datang dan meminimalisir kerugian. Yang kedua adalah pengawasan.
Pengawasan bisa dilakukan dari internal maupun eksternal perusahaan. Pemegang saham bisa membentuk dewan komisari dengan mengawasi segala kegiatan manajemen. Selain mengawasi manajemen, dewan komisari juga berhak memberikan saran dan masukan terhadap kinerja manajemen yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap pemegang saham. Mengambil pendanaan dari utang. Dengan mengambil utang, maka pihak kreditur juga akan mengawasi jalannya operasi perusahaan. Kreditur ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengembalikan peminjaman dan bunganya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Dengan mengambil utang, setidaknya pengawasan manajemen menjadi lebih ringan karena dibantu oleh kreditur. Menurut Sosialawati dan Sugiantoro pada tahun 2001, transaction cost merupakan biaya atau komisi broker yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Tetapnya adalah komisi yang dipungut oleh broker, pajak, dan fee lainnya. Komponen biaya tetap dari biaya transaksi relatif kecil. Pertama, komisi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada makelar atau broker untuk menjalankan perdagangan. Kedua, fee atau ongkos adalah berupa ongkos pemeliharaan yang dibebankan oleh suatu institusi yang memegang sekuritas secara aman bagi investor, dan berupa ongkos transfer yang dibayar investor untuk memindahkan kepemilikan suatu saham. Sedangkan biaya variabelnya adalah biaya pelaksanaan dan biaya peluang, yakni perbedaan dari kinerja aktual investasi untuk biaya tetap dan biaya variabel. Biaya pelaksanaan terdiri atas market atau biaya dampak pasar dan biaya penentuan waktu pasar. Biaya dampak pasar timbul dari permintaan yang tinggi. Untuk pelaksanaan, segera melalui permintaan untuk likuiditas dan aktivitas perdagangan pada tanggal perdagangan, atau dengan kata lain merupakan biaya akibat bid-ask split dan konversi harga dealer dan atau market value. Konversi harga timbul dari risiko yang diambil dealer, di mana ada kemungkinan perdagangan investor dimotivasi dari informasi yang hanya dimiliki investor, sedangkan dealer tidak memilikinya. Biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan ketiga kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama, biaya pencarian dan informasi. Yang kedua, biaya negosiasi dan keputusan atau mengeksekusi kontrak. Yang ketiga, biaya pengawasan, pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan. Biaya transaksi dalam perekonomian bertujuan untuk menjelaskan mengapa beberapa pasar dapat menampung banyak organisasi, sementara yang lain hanya didominasi oleh beberapa, yang dikenal sebagai hierarki. Oliver E. Williamson, yang memenangkan hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 2009, membuat argumen untuk transformasi ekonomi berdasarkan transaksi kecil menjadi hierarki besar yang bertransaksi di antara mereka sendiri. Dalam perekonomian saat ini, pengembangan organisasi didominasi oleh hierarki, karena ini adalah cara yang lebih efisien untuk membangun hubungan. Ekonomi biaya transaksi terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, ada banyak ketidakpastian dan ketidakpastian di dunia. Yang kedua, dengan tawar-menawar dan kekhususan aset, organisasi yang melakukan transaksi merasa mahal untuk meninggalkannya. Yang ketiga, individu memiliki rasionalitas terbatas, artinya mereka memperoleh dan memproses informasi terbatas, dan karenanya memiliki lebih sedikit pilihan untuk dipilih. Transaksi ekonomi tidak didasarkan pada rasionalitas murni, tetapi pada rasionalitas yang terikat. Rasionalitas terikat adalah bentuk rasionalitas di mana pengambilan keputusan dan rasionalitas seseorang dibatasi oleh jumlah informasi yang tersedia bagi mereka dan jumlah waktu yang terbatas untuk membuat keputusan. Yang keempat, perilaku oportunistik yang melekat pada individu dalam suatu perekonomian yang membuat perjanjian kontrak lebih sulit untuk ditegakkan setelah jangka waktu yang lama. 3 jenis biaya transaksi di pasar nyata. Yang pertama, biaya pencarian dan informasi. Ini adalah biaya yang terkait dengan mencari informasi yang relevan dan pertemuan dengan agen yang akan melakukan transaksi. Bursa saham adalah salah satu contohnya, karena mereka mempertemukan pembeli dan penjual aset keuangan. Biaya pialang saham adalah jenis informasi biaya transaksi. 2. Biaya tawar-menawar. Ini adalah biaya yang berkaitan dengan mencapai kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak. Biaya tawar-menawar bisa sangat murah, seperti membeli koran, atau bisa sangat mahal, seperti menukar pemain bola basket dari satu tim ke tim yang lain.
Yang ketiga, biaya kepolisian dan penegakan hukum. Ini adalah biaya yang terkait dengan memastikan bahwa para pihak dalam kontrak menepati janji mereka dan tidak gagal memenuhi persyaratan kontrak. Di dunia nyata, orang sering menyimpang dari kontrak, dan dengan demikian, biaya penegakan dikeluarkan saat mengatur kontrak. Biaya pengacara adalah contoh dari biaya semacam itu. Ekonomi biaya transaksi atau TCE. Ekonom Ronald Coase dan Oliver Williamson dikreditkan karena memperkenalkan dan mempopulerkan konsep ekonomi biaya transaksi atau TCE. Teori TCE menjelaskan kebutuhan perusahaan di pasar. Jika pasar beroperasi di dunia yang sempurna, perusahaan tidak akan dibutuhkan karena kekuatan pasar akan memberikan koordinasi dan insentif yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Namun, di pasar nyata, perusahaan ada dengan hierarki dan menjalankan otoritas yang mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pasar di sisi lain menggunakan daya tawar mereka untuk mengalokasikan sumber daya. Teori TCE menyatakan bahwa hierarki dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif atau efisien daripada pasar karena informasi yang tidak sempurna dan rasionalitas yang terbatas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.